sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Quran surat Al-Furqan ayat ke-30. Sedih. Best lihat Rasulullah statement seperti itu. Umatku telah abaikan Al-Quran. Faktanya sudah lebih 14 abad yang lalu statement Rasulullah itu seperti baru kemarin. Akibatnya bencana alam dan bencana sosial terus terjadi di seluruh dunia. Padahal Allah maunya program ASI, ya, Al-Quran, sholat, dan infak yang disebut ASI ditrainingkan atau upgrading ASI, ya, untuk seluruh elemen bangsa. Bila ini dilakukan, maka konsekuensi logisnya diberkahi kehidupan kita, ya, turun temurun ke generasi selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sekiranya penduduk di negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 96, bahwa janjinya tidak pernah ingkar, tidak pernah meleset. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Salam takjim, takwa, dan jihad. Brother Egy Sujana dari Profesor Egy Sujana, ya, seorang pejuang keadilan dan kebenaran, ya. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi, berorasi, dan juga pembelajaran hukum. Untuk kita semua akan ada analisis hukum, ya, dalam diskusi ini di acara sidak, ya, terkait peringatan kepada presiden, ya. Peringatan kepada presiden, apa ini isinya? Ikuti terus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Abdi Sindikat, ya, dimanapun berada. Pada siang ini kita akan membahas dengan tema yang sangat-sangat berat, ya, tapi wajib dibicarakan dengan kepala dingin, ya. Ketika para pengamat menyebut Indonesia sudah memenuhi prakondisi menuju negara bubar, ya. Tidak provokasi, tidak menyerang pribadi, ya. Tidak. Saya tegaskan dari awal, live ini bukan ajakan untuk panik, ya, bukan ajakan kebencian, tuh, apalagi ajakan permusuhan, ya. Ini edukasi publik, menguji sebuah argumen politik dengan kacamata konstitusi, tata kelola, dan etika negara. Kita tidak menyerang personal, kita menguji sistem, ya, dan kebijakan, ya. Ini dari Bang Hersu, ya, sudah
santam namanya Hersu, Bang Hersu lah dipanggilnya, membuka ya dengan nada yang serius. Indonesia bukan hanya jatuh, tapi sudah masuk fase prakondisi. Bubar katanya, tinggal menunggu pemicunya. Lalu Dr. Mulyadi menjabarkan 7 indikator kapabilitas negara yang rusak dan responsif dengan regulatif, distributif, lalu alokasi, lalu trust, kepercayaan dan sumber daya manusianya, integrasinya ya, sampailah diplomasi. Itu 7 indikator kapabilitas negara yang rusak. Nah, lalu ada Mas Lukas ya, menanyakan asal usul oligarki dan jalan keluar. Lalu ada tokoh yaitu Eros Jarot ya, menjawab dengan rumus yang sangat jelas. Ada 2 rahim utama kekacauan, yaitu penyimpangan pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan politik mahal ya, yang membuat kekuasaan bisa dibeli. Nah, Dr. Mulyadi itu seperti dokter yang memeriksa tubuh negara dan berkata, ini organ-organ vitalnya melemah. Lalu Eros Jarot itu seperti ahli forensiknya ya, brother, yang berkata, ini akar penyebabnya 2 rahim yang melahirkan penyakit itu, katanya. Kalau kita hanya pakai indikator tanpa akar ya, kita bisa kebingungan. Ini rusak, itu rusak. Lalu apa yang harus dibenahi dulu ya? Sebaliknya, kalau kita hanya pakai akar tanpa indikator, kita bisa kehilangan peta kerusakannya ya, mitigasi kerusakannya. Akarnya ini, tapi dampaknya di mana ya? Kita tahu ini masalahnya, tapi dampaknya apa saja. Nah, maka ya pada diskusi dan orasi dan pembelajaran hukum ini, kita susun runtut akar, gejala, pemicu, dan pesan koreksinya ya. Tuh, untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto ya. Kadang negara itu mirip rumah besar. Semua orang sibuk mempercantik pagar, mengganti cat, bikin spanduk ya, rumah aman katanya. Tapi kita lupa memeriksa pondasinya, brother. Siap, Presiden. Kenapa pondasi itu penting? Penting buat mengkokohkan. Mengkokohkan ya. Lucunya, ketika ada retak di tembok, di dinding ya, retak-retak, kita saling menyalahkan ya. Siapa yang menempel poster rumah aman, padahal retaknya dari pondasi ya. Nah, ini sebenarnya ke satu titik ya, yaitu Bapak Presiden Prabowo. Ini tombolnya itu ya, pondasinya ya. Ini kita tidak menyerang, bukan untuk diserang ya.
Tapi untuk diingatkan, jika pemerintah baru ya tidak melakukan koreksi yang fundamental, yang mendasar, maka ia beresiko dianggap melanjutkan sistem yang sama, sistem busuk, sistem beracun, ya, warisan Jokowi, kebijakan Jokowi yang mempercepat kerusakan, ya, yang lebih parah lagi. Ya. Nah, kita mulai pada prakondisi negara bubar. Apa maksudnya? Nah, ini biar tidak jadi bias dan histeria, saya mulai dari kalimatnya Bang Hersu. Ya. Indonesia bukan hanya jatuh katanya, tapi sudah memenuhi prakondisi bubar. Nah, kata bubar ini harus kita disiplinkan maknanya. Bubar bukan berarti petak hilang besok pagi nih, berarti. Siap. Negara bubar tidak selalu datang sebagai film perang, ya. Ini bisa datang sebagai proses. Apa proses tersebut? Kepercayaan publik runtuh. Institusi tidak dipercaya. Ya. Hukum dianggap tidak adil. Tuh. Lalu konflik sosial normal, ya. Daerah, ya, merasa jauh dari pusat. Inilah yang disebut bubar, ya. Contohnya Menteri Purbaya menyampaikan jangan sampai terlambat, ya, anggaran untuk diserap oleh daerah. Tapi daerah malah membuat gaduh, ya. Contohnya yang dilakukan di Jawa Barat. Apa itu? Oleh Gubernur KDM, Ya. dia malah protes. Malah dia berkelit soal dana yang mengendap. Nah, kata Menteri Purbaya, banyak daerah yang menyimpan dana di deposito, Ya. yang ujungnya ada untung bunga-bunga dikit, ya, dari triliunan nih, dari ratusan miliar. Dan juga disampaikan oleh Gubernur di Jawa bahwa Jawa Barat tidak mendepositokan, tapi giro katanya, melalui giro. Nah, justru giro itu lebih parah lagi, lebih rugi lagi kalau uang daerah disimpan di dalam giro, ya. Inilah yang tidak sinkron, betul, antara pusat dan daerah, ya. Itulah yang disebut bubar, bukan berarti peta hilang, Ya. tapi pada proses, ya. Lalu ekonomi politik dikuasai oleh segelintir orang. Bayangkan, brother, Ya. konglomerat memiliki konsesi ribuan hektar, ya. Hanya beberapa orang di Indonesia ini. Kenapa tidak oleh yayasan-yayasan yang dikelola oleh warga negara lainnya, ya? Kenapa harus konglomerat? Kenapa tidak diberikan kepada anak bangsa yang lain kesempatan ini? Betul. Untuk melindungi hutannya, Betul. untuk melestarikan alamnya. Kenapa harus konglomerat? Dan juga politiknya juga hanya orang-orang itu saja, ya. Ya. Tidak ada pergantian kader yang lebih baik lagi. Ya. Nah, prakondisi artinya syarat-syaratnya sudah terkumpul. Di sini
Dokter Mulyadi memberi kerangka. Negara punya kapabilitas tertentu. Ya. Jika banyak kapabilitas rusak sekaligus, Ya. negara rapuh. Rapuh berarti mudah dipicu. Lalu yang ketiga, kita tegaskan, ini alarm, bukan ponis. Bukan ponis ya. Siang ini kita tidak memponis Indonesia pasti bubar. Kita sedang menyimak argumen narasumber bahwa indikatornya banyak yang mengarah ke sana ya. Alarm itu gunanya bukan menakut-nakuti. Alarm itu memaksa kita bergerak sebelum api membesar ya. Kadang kita ini unik. Kalau ada alarm kebakaran, kita debat dulu. Ya. Alarmnya merek apa? Wah, itu ribut dulu, brother. Ya. Masalah alarm dari gedung yang kebakaran masih diperdebatkan. Apa mereknya? Dari Amerika atau dari Cina atau dari Rusia atau dari negara mana ini alarm katanya ya? Ditanya dulu. Sementara asapnya sudah masuk ke ruangan-ruangan gedung itu, sudah masuk ke kamar-kamar ya, masih saja ribut soal alarm. Nah, lalu kalau prakondisi sudah ada, pertanyaan berikut, apa pemicunya? Dan siapa yang bisa menjadi pemicu? Nah, kita masuk pemicu. Pembangkangan politik, frustasi ekonomi, dan retaknya integritas, brother. Ya. Ini bagian yang disorot sejak awal oleh Bang Hersu, ya, dan diperkuat oleh Dr. Mulyadi. Nah, pemicu bisa berupa pembangkangan politik yang tidak terkendali, terutama dari generasi baru. Ya. Mengapa generasi baru atau disebut Gen Z, milenial, ya? Ya. Ini disebut berpotensi Gen Z, milenial jadi pemicu. Ini Dr. Mulyadi membedakan dua generasi secara kultur, ya. Ya. Generasi yang dibentuk oleh spekulasi, terbiasa hidup dengan ketidakpastian. Ya. Dan generasi yang dibentuk oleh kepastian, hidup di sistem yang menjanjikan. Ya. Kalau kamu sekolah, kamu kerja. Masalahnya, ketika generasi yang dididik untuk kepastian masuk realitas kepada ketidakpastian, lapangan kerja yang sempit, biaya hidup naik, itu memunculkan kegelisahan yang tidak kecil, ya. Betul. Bukan karena mereka manja, tapi karena sistem menjanjikan satu hal, lalu realitas memberikan hal lain. Contoh yang disebut sarjana ingin kerja dulu karena takut menganggur. Dalam contoh Dr. Mulyadi, mahasiswa baru lulus memilih kerja dulu daripada S2 katanya, karena merasa
Sekolah tanpa peluang kerja itu percuma. Lalu muncul pernyataan negara tidak mendesain kami untuk bekerja. Ya. Kalimat itu penting karena ia mengarah ke dalam indikator besar, yaitu kapabilitas yang responsif dan kapabilitas yang ekstraktif, artinya sumber daya manusia ya. Lalu pemicu kedua, konflik vertikal dan horizontal ya. Bang Hersu menyebut konflik vertikal tadi sudah disampaikan ya, menteri dengan kepala daerah, menteri dengan menteri ya. Lalu konstitusi dengan perkap misalnya ya, peraturan Kapolri. Sudah ini ada contohnya ya. Inilah yang disebut konflik vertikal ya, dari bawah ke atas atau dari yang disebut daerah ke pusat. Dan konflik horizontal antar kelompok. Dr. Mulyadi menambah, pembelahan itu terjadi di mana-mana. Bahkan hinaan antar suku menjadi ringan. Contohnya kasusnya siapa tuh yang kemarin menghina suku Sunda. Desmond. Itu sudah ditangkap ya. Itulah contoh ya, ada hinaan antar suku. Nah, lucunya kita sering bangga Bhinneka Tunggal Ika, tapi di kolom komentar sebagian orang mudah sekali menukar Bhinneka dengan Bhinneka tapi musuhan ya. Lalu pemicu yang ketiga, polarisasi yang disengaja. Disebutkan juga bahwa polarisasi dipanaskan untuk kepentingan politik. Ini yang berbahaya. Ketika panas sosial dipakai sebagai bahan bakar kekuasaan, karena api sosial itu tidak mengenal sponsor. Api sosial membakar siapapun. Nah, kita sudah bicara potensi pemicu ya, benar? Sekarang pertanyaan yang lebih dalam. Kalau indikatornya rusak dan pemicunya ada, akar yang membuat kerusakan itu subur ya. Disinilah rangkuman dua ya, yang kedua. Eros Jarot memberi kerangka yang lebih terurai. Jembatan akar masalah, dua rahim katanya. Kekacauan dan mengapa indikator negara rusak. Maka Mas Lukas bertanya ya, pada diskusi politik itu ya, antara Ersubeno, Eros Jarot, Mas Lukas dan Dr. Mulyadi ya. Mas Lukas bertanya pada Eros Jarot, bagaimana oligarki bisa merajalela? Eros Jarot menjawab, bukan dengan daftar panjang, tapi dengan dua rahim katanya, yang menurut beliau melahirkan kekacauan. Yang pertama, penyimpangan implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat kedua dan ketiga. Politik dan pemilu atau pemilu yang mahal yang membuat jabatan itu bisa diperjualbelikan
bisa dibeli. Rahim pertama, pasal 33 dijalankan tidak untuk kemakmuran rakyat. Eros menyatakan ketika negara memberi konsesi sumber daya alam, khususnya tambang, kepada pihak tidak bertanggung jawab, lahirlah komunitas oligarki. Logikanya begini, pasal 33 bicara penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Tetapi dalam praktiknya, contohnya di Morowali itu mengolah smelter, ya. Smelter dari apa? Tambang nikel. Di situ tidak dihadirkan negara. Di situ tertutup terkait pengelolaan sumber daya alam, ya. Dan juga bandara yang dibuat khusus tidak mau dijadikan bandara internasional, ya, yang ada perangkatnya, tapi mau jadi bandara internasional tapi tanpa perangkat, itu hanya nonsen, itu omong kosong yang dikaitkan dalam pasal 33 penguasaan negara, ya. Dalam praktik, sebagian kebijakan dianggap membiarkan sumber daya alam menjadi mesin akumulasi segelintir pihak. Lalu uang dari akumulasi itu mengalir ke politik, hukum, dan opini publik. Kalimat kunci dari Bang Eros, ya, tanpa pelaksanaan pasal 33 yang benar, semua tidak ada artinya. Tidak ada. Nonsen, ya. Karena semua sudah dibeli. Lalu rahim yang kedua, politik mahal. Demokrasi jadi pasar. Betul. Pasar jual beli jabatan. Ya. Ketika pemilu mahal, logika berubah. Betul. Bukan siapa yang paling kuat gagasannya dan kompetensinya, tapi siapa paling siap isi tasnya. Bukan kualitas, bukan kuantitas, tapi apa? Isi tasnya, ya. Orang bertanya, kalau kursi bisa dibeli, lalu rakyat memilih apa? Mengapa dua rahim ini menyambung ke 7 indikator Dr. Mulyadi, ya? Ini jembatan analitis yang penting, ya. Ini bagian yang membuat dua rangkuman menyambung, ya. Jika pasal 33 menyimpang dan sumber daya alam jadi konsesi segelintir pihak, ya, kapabilitas, distributif, alokatif rusak, kesejahteraan tidak terasa adil. Jika politik mahal, kebijakan mudah, transaksional, kapabilitas regulatif rusak, hukum sulit ditegakkan, ya, sulit tegas pada yang kuat. Contohnya kasus eksekusi, ya, di daerah Sumedang, Ya. Pengadilan Negeri Sumedang telah menerima permohonan eksekusi, yang mana
Dari permohonan itu ditemukan cacat hukum, betul, karena yang dieksekusi itu nilainya luar biasa fantastis, Ya. miliaran, hanya dengan hutangnya sisanya 300 jutaan, ya, ratusan juta saja. Inilah yang disebut tidak ada kehati-hatian dan tidak ada ketegasan dalam hukum. Betul. Dan itu berimplikasi merugikan, ya, merugikan rakyat oleh tangan penegak hukum itu sendiri, ya. Karena tidak tegas dan kuat, maka terjadilah di lapangan chaos, ya. Lalu lanjutkan, ya. Jika hukum dianggap diberi kapabilitas simbolik, kepercayaan runtuh. Jika kepercayaan runtuh dan konflik sosial naik, integritas domestik rusak. Jika partai jadi kendaraan transaksional, check and balance-nya melemah, ya, betul. Pengawasannya melemah. Pas sekali. Seperti kritiknya Dr. Mulyadi tentang koalisi persekongkolan. Apakah ini persekongkolan jahat, ya? Ya. Jadi Eros memberi kita akar dan Dr. Mulyadi memberi kita gejala. Jadi sudah ada nih pembahasan diskusi kita, akar dan gejala. Keduanya bertemu, ya. Ini seperti negara punya SOP di dinding, tapi SOP-nya dipakai hanya saat sidak inspeksi. Begitu inspeksi lewat, sidak lewat, SOP-nya jadi tempelan, jadi spanduk, jadi wallpaper. Dan ujung dari semua analisis adalah satu, pesan koreksi. Kalau indikator sudah merah dan akar masalah sudah jelas, maka Presiden sebagai kepala pemerintahan punya dua pilihan: melakukan koreksi pondasi atau melanjutkan pola lama. Itu bukan soal suka atau tidak suka. Itu soal tanggung jawab jabatan. Transisi halus, ya. Di segmen ini 7 kapabilitas ala Dr. Mulyadi satu persatu, dan kita sambungkan dengan 2 rahim ala Eros Jarot sambil bedah hukum, pembelajaran hukum bagi kita semua, ya. Kapabilitas responsif ketika negara tidak lagi mendengar. Di segmen sebelumnya kita sudah sampai pada akar masalah, penyimpangan pasal 33 dan politik yang mahal. Sekarang kita masuk ke indikator pertama yang disebut Dr. Mulyadi, dan ini krusial, kapabilitas responsif. Artinya apa? Negara mendengar atau tidak mendengar rakyatnya. Tuh, ya. Apa itu kapabilitas responsif? Narasi terurai. Kapabilitas responsif bukan soal pemerintah rajin pidato atau rajin unggah konten, ya. Kapabilitas responsif adalah kemampuan negara
untuk menangkap keluhan, menerjemahkan jadi kebijakan, ya, dan menindaklanjuti secara nyata, ya. Dr. Mulyadi menyatakan tegas kapabilitas responsif tidak ada. Kalimat ini berat, ya, karena kalau negara tidak responsif maka rakyat merasa sendirian. Tuh. Contoh konkret yang disebut pengangguran terdidik, Dr. Mulyadi memberi contoh yang sangat manusiawi. Seorang mahasiswa lulus ditanya mau S2 atau kerja. Jawabannya, saya mau kerja dulu karena percuma sekolah, katanya, kalau akhirnya menganggur. Tuh. Lalu muncul kalimat yang lebih keras. Negara tidak mendesain kami untuk bekerja. Tidak. Ini bukan sekedar curhat. Betul. Ini indikator, ya, struktural. Kebijakan ekonomi tidak memberi kepastian masa depan. Negara gagal merespon perubahan zaman. Ketiga, aspirasi dianggap gangguan. Dalam negara yang responsif, kritik adalah data. Dalam negara yang tidak responsif, kritik dianggap gangguan. Disinilah awal frustasi politik. Rakyat bicara tidak didengar. Bicara lebih keras, dianggap ribut. Akhirnya marah. Lucunya, negara sering berkata kami terbuka terhadap kritik, tapi kritik yang benar-benar didengar, ya, seringkali hanya kritik yang sudah jinak. Hubungan dengan dua rahim ala Eros, ya. Kalau kita sambungkan dengan Eros Jarot, ketika kebijakan ekonomi dikuasai oligarki, negara cenderung lebih cepat mendengar pasar besar, ya, daripada rakyat kecil. Maka wajar kalau kapabilitas responsif melemah, bukan karena pejabat tuli, tapi karena prioritasnya sudah bergeser, ya. Oke. Dampak jangka panjang jika kapabilitas responsif terus rusak, generasi muda kehilangan harapan, kepercayaannya runtuh, ya. Pembangkangan politik bukan lagi pilihan ideologis, tuh, tapi ledakan psikologis, ya. Nah, negara yang tidak mendengar, jangan heran kalau suatu hari rakyat bicara tanpa izin. Kita lanjut ke indikator kedua, kapabilitas regulatif. Dilarang, melarang, dan rusaknya wibawa hukum. Dilarang-larang, bakal banyak pembangkangan, ya. Nah, ini indikator kedua dari Dr. Mulyadi, mungkin yang paling panas, sekaligus paling sure, ya.
Kapabilitas regulatif rusak. Dr. Mulyadi menyebut dengan istilah yang ironis, dilarang melarang. Apa maksud dilarang melarang? Narasi terurai. Ini gambaran kondisi di mana aturan ada, pelanggaran ada di mana-mana. Tetapi ketika ada yang menegur, justru penegur yang disalahkan. Semua melanggar, tapi tidak boleh ada yang menegur. Ini bukan anarki terbuka. Anarki berjas. Ini anarki berjas. Ketika hukum kehilangan giginya. Dalam kondisi seperti ini, hukum berubah fungsi. Bukan lagi alat keadilan, tapi alat pembenaran. Kalau kuat, bisa cari celah. Kalau lemah, diminta patuh. Hukum itu seperti rambu lalu lintas. Kalau hanya berhenti saat ada polisi, itu bukan disiplin, itu takut, ya. Lalu hubungan dengan politik mahal dan oligarki, Eros Jarot menyatakan hukum sudah dibeli. Kalimat ini keras, tapi mari kita pahami secara struktural, bukan emosional. Ketika politik mahal, pejabat terpilih punya beban politik, yaitu beban balik modal, ya. Regulasi jadi lentur untuk yang berkontribusi. Penegakan hukum jadi selektif. Inilah mengapa kapabilitas regulatif runtuh. Bukan karena tidak ada undang-undang, tapi karena keberanian menegakkan hukum tidak merata. Betul. Dampaknya ke masyarakat, ya. Akibatnya bisa berlapis. Rakyat, ya, rakyat kehilangan kepercayaan kepada aturan. Pelanggaran jadi normal. Keadilan dianggap mitos. Dan ketika hukum tidak percaya, ya, ketika hukum tidak percaya, apa yang terjadi, ya? Orang orang mencari keadilan dengan caranya sendiri. Disitulah potensi konflik sosialnya, ya, tumbuh. Jembatan ke indikator berikutnya. Jika hukum tidak percaya dan negara tidak responsif, maka satu pertanyaan besar muncul, ya. Untuk siapa negara bekerja? Ya. Jawaban atas pertanyaan itu membawa kita ke indikator ketiga, yaitu kapabilitas distributif dan alokatif, ya. Selanjutnya kita sudah di ujung diskusi dan orasi, ya. Kita akan menyampaikan, ya, dari dua rangkuman yang kita bedah dari Dr. Mulyadi dan Eros Jarot. Kita belajar satu hal penting, bahwa sebuah negara jarang runtuh karena satu peristiwa besar. Negara runtuh karena fungsi-fungsi dasarnya dibiarkan rusak terlalu lama. Generasi mudanya kehilangan masa depan, dan pengawasan kekuasaan dilemahkan atas
nama stabilitas ya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bukan slogan, ia adalah pondasi. Tapi tanpa pondasi, sebaik apapun retorika, sehalus apapun stabilitas, negara akan tetap berdiri di atas tanah yang rapuh ya. Karena ketika kritik dibungkam, yang lahir bukan ketertiban, tetapi ledakan yang tertunda. Negara tidak runtuh karena terlalu banyak kritik. Negara runtuh ketika kritik berhenti didengar. Inilah penutup diskusi orasi pembelajaran hukum kita siang ini ya, Brother. Siap, Pak Sekjen. Terima kasih sudah menyimak dengan pikiran terbuka. Tetap jaga diskusi yang sehat, tetap jaga republik ini dengan akal sehat dan keberanian moral ya. Dan juga kita sampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar mengamputasi kebijakan busuk warisan beracun era Jokowi ya. Sudah saatnya era Bapak Prabowo saat ini memimpin dengan kepemimpinan yang lebih bersih, lebih tegas lagi, dan lebih kuat lagi di mata internasional. Baik, saya Ardi Subaka bersama Dadan Bes. saya akhiri diskusi ini. Sampai ketemu di acara sidak silaturahmi dadakan ala Ardi Sindika.